Hong sun mata aji kusi aji dipokang ono mibus ono murup ono ing sak cakra walanane pangilangan apa ing malang-malang ning ngarep ingsun mburi ingsun kiwa ingsun lan tengen ingsun utawa nguli ingsun sujaluk sira kepet yen sira ora gelem kepet kringkesen yen sira ora gelem kringkes sira tak sepatane karo kenek kadung Gusti Allah taala la ilaha illallah sabda dadi saking saya lebih ke Indonesia ini ke depan seperti apa sih Mas? Saya nasionalis ya. Iya, nasionalis ya. Iya. Saya karena saya orang Jawa dan kebetulan juga saya berpegang teguh pada filsafat hidup saya. Oke. Diserat para pinter, ditulis para pinter ya. Dihafalkan para luhur. Itu mempunyai makna bahwasannya tan kalane bumi raja pindah ana ing bapak. Bumi Jawa bedah. Nah, artinya ketika suatu kerajaan itu berpusatnya bukan lagi di Jawa, itu bakal ada perpecahan. Dan di situ Mas, nanti ketika ada perpecahan bisa jadi Jawa ini terbelah lagi seperti halnya Sumatera dengan Jawa, bisa jadi juga manusianya yang berpecah belah. Jadi mungkin Jawa ini punya negara sendiri. Oh, oke. Nah, terus nanti Nusantara sendiri bisa terjadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu di Timur Misteri. Oke, di video kali ini eksklusif nih karena baru perdana Timur Misteri ngadirin seorang spiritual, yaitu Mas Apri, yang katanya Mas Apri ini mempunyai pasien yang sempat dikabarkan sama keluarganya ini meninggal. Dampak dari teluh orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga ada ritual ngambil tali pocong. Nah, seperti apa ceritanya? Lebih baik kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Mas Apri, apa kabar Mas Apri? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih nih Mas Apri udah bersedia nih mampir ke Timur Misteri berbagi pengalamannya nih. Ini perdana nih Mang. Perdana ya? Iya, jadi kita ngadirin narasumber seorang spiritual. Iya, iya. Oke Mang, emang ini kejadian di tahun berapa Mang? Kalau kejadiannya mungkin kisaran tahun 2007-2008. 2007. Ya. Oke. Untuk Mamang sendiri bisa terjun ke dunia spiritual itu dari tahun berapa? Saya sendiri terlihat bisa terjun di dunia spiritual itu sebetulnya dari bawaan lahir memang sudah banyak yang melihat saya itu aneh ya. Cuma kelihatan betul ketika saya duduk di bangku kelas 4 SD. 4 SD? Iya. Dari situ saya makan pun harus saya di atap rumah. Wow. Dan saya minum pun tidak mau bekas orang. Bahkan bekas orang tua saya sendiri pun saya tidak mau. Steril? Iya, harus steril. Itu secara tiba-tiba berarti Mang? Iya, secara tiba-tiba. Kita bisa bilang kelebihan lah ya? Iya. Itu datang tuh secara tiba-tiba? Alhamdulillah saya termasuk anak muda yang dituakan. Atau ibarat katanya ya diberikan kelebihan sama yang Maha Kuasa. Nah Mang, kita bicara yang si pasien ini nih Mang. Sempat dikabarkan wafat nih sama keluarganya. Itu sebab apa Mang? Kok dia bisa kena itu gitu? Jadi karena dia itu berprofesi sebagai pedagang ya. Nah, mungkin dari pesaing pedagang. Jadi ada timbullah kecemburuan sosial karena yang satu rame, yang satu mungkin sepi. Persaingan bisnis Mang? Iya. Sampai kayak gitunya Mang? Awalnya dari persaingan bisnis, yang kedua memang si pasien tersebut ketika sudah berjalan bisnisnya dia agak ada kesombongan. Angkuh? Iya, ada agak angkuhnya gitu. Oke Mang. Tapi tahan dulu ceritanya Mang ya. Iya. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua, jangan lupa bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue bisa semangat lagi menghadirkan cerita-cerita narasumber yang mempunyai pengalaman horor. Dan juga buat teman-teman yang mempunyai pengalaman horor dan mau gue undang duduk bareng gue di sini, bisa banget nih, langsung aja kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp atau DM Instagram yang gue cantumin di sini. Nanti ada tim dari Timur Misteri yang nge-follow up cerita dari kalian. Oke, kiranya nggak basa-basi lagi, langsung aja nih kita denger kisah dari ceritanya Mas Apri. Oke, Mang Apri, gimana ceritanya tuh, Mang? Jadi awal mula saya bergelut di spiritual, itu waktu itu orang tua saya itu sangat sulit dalam segi ekonomi, sampai rumah pun numpang-numpang.
Iya. Oh, Waktu itu gitu. numpang di terminal, salah satu terminal yang ada di Lampung. Sempat dibakar orang. Itu pun gibik, ya ibaratnya gubuk dibakar orang. Bikin lagi lah orang tua saya. Nggak lama diusir dari situ, disuruh pergi secara tidak langsung. Oke. Selepas itu pindah tuh tempat lahan saudara. Nah, selepas di tempat lahan saudara, saya di situ dalam hati itu, ya saya ini masih kecil tapi ingin membantu orang tua bagaimana. Kalaupun mau bekerja tenaga saya belum ada, kalaupun mau berkarya saya belum punya keterampilan. Oke. Nah, dari situ alhamdulillah mulai saya bisa merasakan hal yang luar biasa. Di antaranya ketika ada orang sakit, saya selalu mengatakan, oh ini loh obatnya, siapa tahu kamu bisa sembuh dengan ini. Nah, dari satu makin panjang tuh ceritanya. Oke, dari dari orang satu gitu iya. ya. Dan saya di situ dengan senang hati saya menolong orang, bahkan sempat saya pasrahkan jiwa raga saya demi kepentingan orang lain. Kalaupun saya mau mati asal saya menolong orang, saya ikhlas. Segitunya? Iya. Buat apa sih saya harus sayang dengan nyawa saya? Toh nyawa saya ini hanya titipan. Saya tidak berguru, saya tidak tirakat. Oke. Saya tiba-tiba bisa. Turunan? Ada. Saya memang ada turunan dari ibu ada, dari bapak ada. Oke. Jadi saya makan itu di atas. Kalau orang Jawa bilang tadapan. Tadapan. Iya. Oke. Jadi di situ mulailah terlihat saya itu aneh. Kapan kawan-kawan itu pada main, ya, saya selalu menyendiri. Oke. Dan ketika maghrib tiba, saya bukannya masuk ke rumah. Jadi ada makam di dekat desa saya itu. Saya manjat pohon ini, pohon bambu. Oke. Nah, saya azan, ikut azan saya di situ. Nah, dari situ ibu saya marah. Saya pulang digebukin sama ibu saya. Karena ya memang kelakuan saya agak kurang ajar. Aneh lah ya. Agak aneh dan kurang ajar kan bahasanya kan begitu. Cuma lambat laun memang ya itu tadi berujung di spiritual. Oke. Nah, kurang lebihnya begitu ya Mas ya. Jadi suatu ketika saya pernah diajak paman saya jual motor. Oke. Paman saya itu percaya, oh ini rumahnya orang kaya gitu. Nah saya di situ bilang, dia udah cerita 2 jam lebih, motor sudah dicoba ke kiri ke kanan. Saya bilang orang itu nggak punya duit, uangnya cuma sekian di kantongnya. Begitu ditanya betul. Iya. Terus karena dia saking tajubnya, penasaran, dia bilang, arah makam kemana? Sana, kata saya. Iya betul, ditanya dengan orang itu. Oke. Nah mulai dari situ satu menyambung ke yang lain tuh. Nah kalau saya menangani non medis, saya dulu tidak pernah ibaratnya ngasih ini buat diminum, enggak. Saya suruh cari sendiri obatnya. Saya cuma lihat aja, oh obat kamu ini. Oh, ngerekomendasiin berarti. Iya. Bahkan saya selalu bilang, ini doanya Al-Fatihah atau apa, itu selalu saya kasih. Oke. Ya, ada suatu ketika saya pernah bertemu dengan pasien. Jadi pasien tersebut terkena bisa dibilang teluh atau santet lah ya. Nah, dia minum pun air panas, air mendidih. Air mendidih diminum. Ketika dia minum air dingin, dia nggak bisa, langsung muntah. Oke. Suatu ketika saya datang ke situ, saya beri dia obat, sembuh di tempat. Saya pulang kambuh. Oke. Gitu. Saya mau berangkat itu selalu ada cobaan. Di jalan itu selalu ada cobaan. Nah, cuma saya punya keyakinan bahwasannya pasti ada obatnya. Saya punya keyakinan begitu. Nah, itu saya tanya dengan si pasien, ya, si korban, sebelum sakit mimpinya apa? Nah, dia cerita tuh, saya mimpi suruh nelen padi. Padi. Nah, saya suruh tuh nyari yang keluarga dekatnya itu. Coba cari dulu. Nah, ketemu tuh di beras masih ada padinya. Dimakan aja pakai pisang itu muntah beberapa kali. Begitu ketelen. Nah, cuma si pasien dengan saya melihat besi kuning keluar dari mulut. Nah, Besi. Itu besi itu bersinar merah keluar dari mulut. Opo kui katanya. Apa itu? Itu dalam istilah omongan Jawa ya. Apa itu? Nah, saya pun di situ terpental tuh, saya di tembok.
terpental di tembok, itu sudah ya sedikit ada muntah lah. Memang namanya kita adu energi kan jatuhnya. Tapi saya percaya niat saya bagus. Kalaupun saya harus lewat malam ini, saya ikhlas. Oke. Di situ tekad saya. Besinya sebesar apa? Kemungkinan sekitar 10 cm, tapi runcing. Oke. Itu yang menyebabkan dia sakit. Ya, itulah intinya, dia digendam dengan cara atau diteluh dengan cara dimasukkan besi. Oke. Nah, itu pun si pasien melihat besi itu terbang, besi tersebut terbang. Nah, ketika habis besi itu keluar, si pasien sudah agak mendingan tuh. Sudah agak mendingan. Nah, datang lagi kiriman yang kedua. Untuk orang yang sama? Iya, untuk orang yang sama. Oke. Datang lagi kiriman yang kedua untuk orang yang sama. Dan itu pun bisa saya tangani. Bisa saya tangani. Ya, alhamdulillah berkat kita berdoa, kita berusaha, yang kuasa mengabulkan. Oke. Itu motif apa tuh, Bang? Itu dalam motif kecemburuan sosial atau motif intinya persaingan. Sama Bang berarti ya, sama yang nanti bakal Bang cerita ini. Iya. Rata-rata tuh persaingan gitu. Rata-rata persaingan, Mas. Orang sekarang ini gila derajat, gila pangkat. Kalau udah ketemu derajat pangkat, saudara sendiri pun dibunuh, oke. Itu orang sekarang. Beda sama orang dulu. Kalau orang dulu, ayo kita hidup bareng-bareng. Kalau orang sekarang nggak mengenal namanya saudara. Saya pernah juga ketemu pasien. Ya. Pasien ini terbilang aneh, Mas. Aneh. Dia berkata dengan saya, jadi dia tadinya sudah cari pesugihan. Oke. Cari pesugihan, dia datang ke Laut Kidul. Setelah dia datang ke Laut Kidul, dia dikasih temen itu 2. Katanya dia punya temen jin itu 2. Kodam gitu. Iya, ya saya nggak tahu itu kodam atau temen jin ya. Dia bilangnya temen jin lah bahasanya. Begitu dia datang ke tempat saya tanya, lah mana temenmu kan gitu. Lah temanku ora gelem mlebu. Katanya begitu. Temen saya itu nggak mau masuk gitu. Nggak mau masuk ke tempat saya. Nah, saya bilang ke situ, kalau memang itu diteruskan, itu bakal celaka. Karena namanya manusia sudah bersekutu dengan setan, itu pasti larinya ke adab ataupun ke budaya setan. Muslihat. Ya, intinya pasti melakukan penyimpangan. Jadi beliau itu sudah harus menyiapkan tumbal. Gitu. Jadi dia harus menyiapkan tumbal, tapi dalam bahasa dia itu ayam. Tapi saya lihat dia bukan minta ayam, dia minta manusia ini. Saya bilang begitu. Sosoknya? Iya, sosoknya minta manusia ini. Nah, saya tanya tuh ritualnya bagaimana. Jadi ritual kami itu begini, Mas. Kami di tengah di pinggir pantai itu kami cari gagak, kami sate, Mas. Nah, kami bikin sate gagak. Di situ datang genderuwo, di situ datang pocong katanya. Oh, datang genderuwo, datang pocong. Iya, Mas. Jadi kapan genderuwo itu mau beli sate saya, matanya dilepas, Mas. Dilepas, dia beli sate itu pakai mata dia. Begitu. Nah, terus kalau pocong gimana, Mas? Jadi kalau pocong itu dia nanti ngasih kayak talinya, entah apa itu. Itu bisa jadi jimat ataupun bisa jadi benda yang bikin kita sukses. Kata dia begitu. Nah, karena dia ini sudah takut kalau kebawa ke hal yang kurang bagus itu, dia minta tolong diputuskan. Saya lihat karena memang dia belum menyiapkan tumbal, tapi dia sudah ibaratnya, ya namanya orang sudah salam ya pasti pulang juga harus pamitan dong. Iya. Saya bilang kepada beliau, apapun yang terjadi, kalau memang situ sudah yakin untuk mau pulang ke jalan yang benar, perbaiki ibadahmu, 1. Yang kedua, perbanyaklah kamu amalan-amalan yang sekiranya bisa menetralisir. Contohnya perbanyak sholawat. Nah, dari situlah bisa putus, Mas. Jadi temen jinnya bantu nih. Iya, perjanjian, memutus perjanjian dia. Pemutus perjanjiannya itu. Jinnya bisa lepas, Mas. Tadinya itu jin tersebut itu kalau ngamuk, Mas, nggak diturutin
tumbalnya, nekek mas. Oke. Iya, nyekek. Jadi seolah-olah itu mau ngebunuh si pelaku. Ya saya sendiri sebetulnya nggak bisa apa-apa mas. Doa pun saya nggak bisa. Yang saya tahu ketika ada orang datang, saya sebut ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, Duh Gusti kula nyuwun si jabang bayinya siapa itu hajatnya dikabulno. Satu. Perantara lah. Iya, perantaranya begitu. Cuma kalau memang sudah kepepet mas, saya dihantam orang, saya kalau dulu itu pakai Aji Dipo Mibusono. Itu bunyinya kalau nggak salah itu Hong Sun Matak Aji Kusi Aji Dipo Kang ono Mibusono murup ono ing sak cokro. Walanane panggilangan apa ing malang-malang ning ngarep ingsun mburi ingsun kiwa ingsun lan tengen ingsun utawa ngungkuli ingsun. Sujaluk sira kebat yen sira ora gelem ngebat kringkesen, yen sira ora gelem kringkes sira tak sepatane bakal keneng bandung Gusti Allah taala. La ilaha illallah sabda dadi saking kersane Allah. Kurang lebihnya begitu mas. Sosok yang datang itu kalau ini sejenis jin parewangan atau ya bisa dibilang kalau ininya kayak udam itu ada. Ada juga sejenis kayak cahaya, tapi itu luar biasa dahsyatnya mas. Jadi kalau dia datang itu rumah bisa meledak itu atasnya. Gitu. Pokoknya dia cahaya merah di atas rumah buar katanya. Nah dari situ terkadang ya ada takutnya mas. Kalau saya yang dihantem, saya nggak apa-apa, saya udah ikhlas. Kalau orang tua saya, oh gitu, impactnya bisa kemana-mana ya. Saya takutnya di situ. Kalau saudara saya, lebih baik saya yang mati dong. Tapi kan itu resiko jalan yang memang ambil kan. Sebetulnya bukan jalan, itu takdir. Karena saya tidak pernah berguru. Oh, bukan pilihan ya? Iya, bukan pilihan. Saya tidak bisa menolak dan saya tidak bisa meminta di situ. Okay. Memang saya sudah ditunjuk lah. Jadi ada mas. Jadi levelnya ini lumayan tinggi mas. Dia melakukan persekutuan dengan makhluk halus dengan cara dia menikah dengan makhluk halus. Jadi dia itu kalau sedang istilahnya apa ya, kita bahasa halusnya sedang berhubungan itu seperti cuma nempel di pohon ataupun di tembok, tetapi yang dia lihat itu ada sosok orangnya gitu. Berarti ini tapi ya kaya. Korbannya laki-laki? Iya, korbannya laki-laki. Oke. Jadi mohon maaf, yang keluar itu bisa menjadi pundi-pundi emas bagi dia. Wow, kayak Putri Duyung berarti ya? Gitu. Jadi ya cairan yang keluar itu menjadi emas. Gitu. Itu gimana tuh mas ceritanya? Jadi dia melakukan pesugihan dengan cara menikah dengan makhluk halus. Sosoknya apa? Kalau sosoknya saya kurang paham betul, tapi ya kemungkinan ya hampir sama mungkin dengan kuntilanak lah mungkin ya. Itu. Karena dia itu termasuk lumayan kaya mas. Saya nggak sebutkan tempatnya, saya nggak sebutkan namanya ya. Dia lumayan kaya, tetapi dia tidak mau punya istri. Tetapi dia selalu puas dengan hal itu. Dan itu pun memutusnya luar biasa sulit. Kejadian apa bang yang hingga dia memutuskan nih ini harus diputuskan gitu? Datang ke Mamang lah intinya. Dia kan secara otomatis tidak punya keturunan mas. Kalau nikah dengan begituan. Jadi yang dia takutkan nanti dia punya keturunannya bangsanya ini mas. Bangsa lain bukan manusia gitu. Ya iya, intinya ke situ. Tetapi dengan persyaratan. Persyaratannya apa? Satu, ketika itu diputuskan ada dua kemungkinan. Kamu hidup apa enggak? Oh, konsekuensinya. Iya, konsekuensinya gitu. Saya takutnya dia nggak terima terus ditekek, mati kan? Nah, ternyata itu bisa putus, tetapi harta yang dia dapatkan selama ini sirna juga. Jadi ada aja, entah dia sakit apa gimana, habis juga mas. Pertama kali saya kasih syarat dia. Pertama kali mas, situ harus melakukan puasa di hari weton. Dia lakukan puasa di hari weton dia. Tiba-tiba dia punya keluhan. Punya keluhan. Iya. Jadi dia langsung mendadak panas dingin. Bahkan dia bilang itu seperti mau mati rasanya. Jadi seolah-olah dia itu tersiksa. Nah, yang kedua, saya suruh hantam larangannya. Jadi dia punya larangan tuh. Larangannya dia tidak boleh. Memang ini dia tidak boleh makan ikan mentah bahasanya.
atau dia tidak boleh main dengan sesama manusia. Oh, okay. Nggak boleh berhubungan badan dengan manusia. Iya, saya selalu langgar tuh. Begitu itu dilanggar, secara otomatis dari makhluk halus ini marah. Oke. Dan saya sempat, memang itu luar biasa persyaratannya mas, tapi saya nggak bisa jelaskan persyaratannya apa aja. Tapi dari situ dia memang benar-benar putus. Iya. Dampaknya yang tadi itulah ya. Iya, dampaknya di situ. Harta-hartanya pun hilang. Gitu. Iya. Oh, ini nggak ada keuntungan yang didapat lah emangnya. Iya. Dan itu pun akan berpengaruh. Ketika dia punya keturunan, anak keturunannya pun bisa bakal susah. Oke. Karena udah dimakan dia duluan. Gitu. Ya intinya kalau orang mau ke pesugihan itu mas, biasanya tumbal sudah dia dapat, ditanya arep sugih belang apa sugih gelang. Kadang orang saking nafsunya bilang sugih belang. Apa tuh? Belang itu sejenis kayak apa ya? Kayak berbelang-belang kayak zebra itu. Oh. Jadi orang bukannya kayak gelang, malah justru sakit. Karena hantu juga kadang-kadang menipu. Iya, muslihatnya. Iya. Ada juga orang yang sakit mas. Oke. Ada juga orang yang sakit. Tapi sakitnya ini yang datang ke saya rata-rata sakit yang tidak wajar. Non medis. Iya, non medis. Dulu ada orang sakit. Jadi dia begitu di rumah sakit dicek nggak ada penyakitnya. Begitu pulang semuanya sakit. Oke. Semuanya ada keluhan, ibaratnya panas, dingin, bahkan sampai nggak bisa bangun. Nah, ketika saya lihat ternyata beliau ini ya namanya manusia adalah salahnya ya. Dia tidak sengaja menginjakkan kaki ke tempat yang keramat dan dia itu buang air di situ. Oke, nggak Gitu. sopan lah. Ya kurang sopan lah bahasanya. Itu dia berobat sudah kemana tahu itu nggak sembuh mas. Oke. Begitu saya cek di alam, ambil tanah yang di situ, ambil tanah yang di situ, minta maaf, balurin tempat yang sakit. Sekujur badan tuh dibalurin pakai tanah situ, dibacakan doa, sembuh. Gitu. Nah, untuk Mamang punya referensi ke situ itu ada bisikan atau apa? Nah, kalau saya pribadi bukan dari bisikan ya, tapi dari hati itu Ketika datang. ada yang datang, ada yang seperti kayak tiba-tiba bisa gitu. Ya terucap gitu. Iya, langsung terucap. Terkadang saya tidak mikir, langsung apa yang saya langsung tiba-tiba refleks itu Iya. terutarakan gitu ya. Saya dari dulu kalau suruh mengulang kata saya nggak bisa. Oke. Kalau kata saya obatnya ini, besok saya ditanya kemarin obatnya apa, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Karena saya ini cuma wadah, Perantara. cuma perantara. Gitu. Jadi saya pernah ketemu dengan salah satu pasien, dia punya iga jarang, jadi dia gampang kerasukan. Iya. Saya bacakan doa, dia lebih pintar. Sampai lama itu, hampir jam 12 itu nggak kelar. Saya mau malu mas. Iya. Saya mau malu. Kalau begini saya malu. Nggak ada peningkatan ini. Nah kebetulan dek di hati itu cari tinggu pengli. Karena saya orang Jawa, keluarganya nyari tinggu pengli itu, coba balurin di badannya, digerus di badannya. Saya nggak tahu itu artinya apa tuh mas. Tinggu pengli itu sejenis yang buat empon-empon bayi, terus Bangle. iya, yang kadang buat masak juga itu kan. Oh iya. Nah, terus di situ jadi hantu itu bisa tawar. Sejenis energi astral atau energi yang negatif itu bisa tawar. Oke. Jadi dia kalau di kita kan wangi tuh. Dia berkata itu busuk. Oke. Malah mengancam buat dia. Nah, mengancam buat dia. Yang itu satu, yang kedua yang lebih mujarab ya, itu bisa daun bidara, daun kelor, itu bagus. Oke. Jadi dulu ada bang mas, orang yang saking kecanduan togel. Wah, teman saya banget nih bang. Jadi dia kecanduan togel. Iya iya. Kapan dia sudah ketemu makam keramat, dia langsung tahu tuh. Jadi saking gilanya togel tersebut mas, semuanya habis. Gua punya harta benda. Nah, bahkan anak istrinya pun terlantar. Oke. Nah di situ saya dimintai untuk menyadarkan bahasanya begitu. Saya juga bingung loh mas, kalau menyadarkan orang itu. Sedangkan bapak ibunya kandung itu pun nggak bisa menyadarkan. Iya, apalagi Saya ini orang lain kan iya. gitu. Ya, tapi karena beliau niatnya bagus, datang ke rumah,
tak kasih air, tak kasih doa, coba ini gimana caranya biar bisa minum, bahasa saya begitu. Begitu dia bisa minum, lambat laun lupa dia. Lambat laun bisa lupa dengan hal tersebut. Terus ilmu-ilmu dia yang untuk menerawang itu, untuk yang ibaratnya nepak kalau bahasa sana, itu pun mulai pudar. Tapi ya itu tadi, karena itu memang orang tuanya sendiri yang mintakan, jadi langsung luntur. Saya nggak tahu yang itu memang yang dijabah itu saya apa doa orang tua aja, saya nggak tahu. Kita mencoba aja gitu Bang ya. Yang jelas saya ikut membantu gitu. Yang berarti memang bikinin air tuh pada saat itu. Iya, saya minta nih Mang buat teman saya nih Mang. Iya. Oke Mang, kita lanjut ke cerita yang itu nih Mang, yang tadi di awal saya kata teman saya bilang katanya Mamang ini pernah ngobatin pasien yang sempat dikabarkan meninggal. Ya. Sebetulnya udah saya sedikit bahas ya tadi ya. Jadi dia sudah berobat ke sana kemari, bahkan mungkin medis non medis itu sudah dikunjungi semua sama dia, tapi tidak menunjukkan perubahan. Nah, maksudnya sikap apa Mang yang menurut ini dia udah sakit gitu? Jadi dia itu selalu merasakan badannya panas dingin, satu, yang kedua seperti mati rasa. Hanya ibaratnya yang bisa bergerak mulutnya sama matanya aja. Sudah nggak punya daya apapun dia. Nah, tapi saya di situ sedikit agak ragu. Jujur saya sedikit agak ragu. Tetapi apalah daya, karena memang beliau ditujukan ke saya atau ada orang yang menunjukkan ke saya, berarti saya sanggup dong. Saya begitu saja. Berarti saya sanggup dong. Walaupun saya itu nggak bisa. Yakin? Iya, saya cuma punya keyakinan. Sebetulnya saya itu kalau diukur dalam segi keilmuan mungkin belum wadahnya belum. Saya masih nol banget di situ. Saya kunjungi beliau, saya kasih obatnya ini. Dilakuin tuh sama dia. Dilakuin, pertama sembuh tuh. Habis sembuh, saya balik kumat lagi. Kapan saya ke situ, sembuh. Bahkan saya belum memberikan obat, dia bisa sembuh, dia bisa duduk. Pas ketika Mang datang? Ketika saya datang. Ketika saya pergi, dia nggak bisa apa-apa. Jadi kapan dia haus, dia harus minum air yang mendidih. Kalau dia minum air yang dingin atau air biasa itu nggak bisa, pasti muntah. Karena tenggorokannya kering. Jadi anaknya, keluarganya itu sudah putus harapan. Karena memang apa ya, hartanya kan habis aja begitu kan, buat berobat. Iya, buat berobat. Ya itu tadi ya Mas ya. Jadi singkat cerita, saya mulai berusaha. Saya sampai satu hari, satu malam itu saya khususkan buat dia. Apa sih caranya? Tuh. Saya sempat begitu saya hening bertanya, saya itu kayak bagaimana? Kayak terlempar. Kayak ada energi yang dorong saya terlempar. Nah, seketika ya namanya saya juga waktu itu masih agak kecil ya, orang tua saya bingung Mas. Ini mau ngobatin orang kok malah jadi sakit kan bahasanya gitu. Ketakutan juga orang tua saya. Tapi saya karena memang di situ masih polos banget, belum tahu ini itu. Jadi saya ceploskan, ini yang ganggu si A, bahasa saya kan. Jadi di situ terus si oknum tadi dia nggak terima dong kalau diceplosin. Saya yang dihantem. Iya. Itu serontak, saya muntah darah di situ. Nah, dari saya di situ muntah darah, saya mulai ada ketakutan sedikit. Iya, kalau saya yang lewat, kalau orang tua saya yang dihantam, kalau keluarga saya yang dihantam. Tapi seperti halnya ada kayak bisikan di saya, apapun itu semua kehendak Yang Maha Kuasa, jalani. Di situ saya semangatnya luar biasa. Dari semangat saya, bagaimana caranya saya harus bermanfaat bagi orang. Itu. Nah, ketika saya sudah di titik yang udah terakhir itu Mas, sama aja di titik yang udah terakhir, pertempuran terakhir. Iya. Saya hanya punya bisikan, itu temukan dulu kuncinya, baru kamu bisa. Kuncinya temukan dulu, baru kamu bisa. Datang tuh saya cuma iseng-iseng aja sebetulnya Mas. Dulu waktu awal sebelum sakit itu mimpi apa yang sempat kepikiran. Nah, dia bilang, saya itu mimpi
makan gabah itu, yang sebelum jadi beras itu mas, yang belum digiling itu. Nah, kami cari itu, mau nggak mau, bisa nggak bisa suruh nelen. Lah sedangkan dia aja mau minum harus air mendidih. Sulit mas, berapa kali dicoba gagal, berapa kali dicoba gagal. Begitu itu tertelan, seketika mas langsung keluar keringat, langsung mulai membaik, pagi dia baikan. Langsung normal tuh. Iya. Nah, tetapi masalah tidak selesai di situ. Jadi memang beliau ini langsung dibawa ke Jawa, langsung dibawa Jawa sama keluarganya. Katanya mau dipulihkan di Jawa bahasanya, mau dipulihkan di Jawa. Nggak taunya ya banyak kan orang sekarang yang mengaku-aku hanya untuk mendapatkan uang, dia bergelut di bidang itu. Ternyata beliau ini lewatnya di Jawa. Akhirnya lewatnya di Jawa. Setelah di Lampung yang tadinya dikabarkan sudah lewat bisa sembuh lagi, lewatnya di Jawa. Pindah pulau memang. Pindah pulau. Dan ketika itu memang dia sudah berterima kasih dengan saya, sudah sangat-sangat berterima kasih lah dengan saya. Dan memang dia izin ke saya mau ke Jawa ini. Nah, tetapi kesalahan beliau itu dia tidak mau untuk meneruskan ke saya. Katanya ada saudaranya yang lebih bisa, gitu. Dia nyari sendiri lah. Ya, di situ. Jadi saya ada cerita lagi nih mas. Cerita ini tentang ilmu yang pakai persyaratan tali pocong. Tali pocong. Jadi si pelaku ini harus mencari makam yang belum berumur lebih dari 40 hari. Kalau yang paling bagus mas itu 3 hari atau 7 hari, kurang dari itu. Berarti, itu paling bagus. Jenazah baru itu. Pokoknya yang paling diutamakan jenazah baru, dan kalau bisa itu yang lebih mujarab lagi itu yang masih perawan, tali pocong perawan. Tali pocong perawan. Jadi kalau orang yang kerja di pabrik kena tumbur motor yang mati itu biasanya diincer itu mas. Iya. Diincer. Nah kebetulan si pelaku tersebut menggali di suatu malam itu nggak boleh pakai alat mas. Digali ya intinya kalau bisa pakai tangan, ngambilnya pakai mulut mas. Gali makamnya pakai tangan. Iya. Setelah dia dapatkan tali pocong, dia pun wajib buat menyetubuhi korban tersebut. Si jenazahnya si jenazah. Jadi tali tersebut dimintain tolong gitu. Jadi kalau si pelaku ini pengen buat usaha, ada juga yang si pelaku tersebut buat apa ya, intinya buat menarik daya tarik dan sebagainya itu bisa. Cuma itu sebetulnya gak bagus itu mas. Karena efek sampingnya luar biasa. Itu satu efek sampingnya itu baik si pelaku tersebut dengan cara begitu secara tidak langsung akan membawa efek yang buruk. Dia akan selalu pengen wah di mata orang lain, pengen sakti, pengen lebih hebat, pengen lebih gagah. Dan tentunya lagi si pelaku tersebut ketika sudah melakukan hal tersebut itu dengan gampangnya beliau bisa merusak rumah tangga orang lain. Jadi itu sasarannya itu yang paling bahaya itu ketika merusak rumah tangga orang lain. Karena pesonanya yang dibawa luar biasa. Berarti ini dari si pasien Mamang tuh? Iya. Jadi beliau pernah datang ke saya pertama dengan sok gagah lah. Nah, dia mau adu kesaktian, saya bilang saya tidak sakti, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya bisa pun itu kalau atas izin. Kalau nggak ada izin saya nggak bisa apa-apa. Nah dari situ dia balik. Entah kenapa, entah ada hasutan dari mana, entah tergugah dari mana, dia datang lagi minta tolong untuk bagaimana caranya pulang ke yang benar. Saya bilang kalau pulang ke jalan yang benar itu udah sulit. Kamu orang nggak bersalah,
orang yang sudah waktunya istirahat aja kamu ganggu gitu. Karena kalau kami orang Jawa itu 5 pantangan itu nggak boleh dilanggar mas. Itu maling, medok, main, rusak beberayane wong, merusak rumah tangga orang lain itu nggak boleh mas. Yang terakhir membunuh orang tanpa dosa itu dilanggar. Wahyuning sirno pasti punya kehebatan apapun hilang. Dia habis itu kan sebetulnya sudah perbuatan yang terbilang keji mas. Iya. Orang waktunya istirahat, ibaratnya si mayat itu kan sudah waktunya istirahat, kenapa harus diganggu sih? Zolim lah ya. Dari situ dia memang sudah benar-benar, tapi saya nggak yakin kalau dia itu bisa pulang. Saya pun nggak yakin. Tapi kalau dia yakin atas kuasa yang maha kuasa, saya nggak tahu loh. Bisa jadi dia dapat karomah, dapat mujizat, apa dapat irhas supaya dia bisa pulang lagi ke jalan yang benar. Jadi dia minta petunjuk dari saya bagaimana caranya. Satu, kamu pulangkan. Yang kedua, kamu temui keluarganya. Bilanglah terus terang, kalaupun kamu mau dipukul, dihajar di situ, kamu harus lila. Tapi kemungkinan besar dia tidak berani untuk menemui keluarganya. Iyalah. Nah, dan si tali tersebut dipulangkan secara tidak langsung, Diam-diam. ya, secara tidak langsung dipulangkan. Tetapi efek negatifnya mas yang luar biasa. Efek negatifnya itu dia dikucilkan orang dari situ. Yang kedua, dia itu sampai banyak hutangnya mas. Sampai banyak hutangnya, hidup susah, mau makan aja susah dari situ. Nah, terus dia selalu diteror. Sebelum dipulangkan itu dia diteror. Dari terornya itu ketika dia tidur, tiba-tiba seperti halnya dia sedang memeluk mayat tadi, pocong tadi. Dan ketika dia keluar malam, itu dia sering melihat sosok pocong itu bukan satu, banyak pada neror dia. Jadi dia di situ sangat-sangat ketakutan. Memang waktu dia punya itu ya usaha dia lah. Mendadak dia ya memang bisa dibilang menjadi bos lah mendadak. Jadi kejadian-kejadian itu, teror-teror itulah yang membuat dia ingin balik. Dari situ dia mulai cerah. Tetapi yang benar-benar bikin dia cerah, suatu saat, suatu ketika dia itu pernah jatuh dari motor mas. Jadi dia itu sempat tidak sadarkan diri untuk beberapa hari. Bisa terbilang koma lah mas. Dari situ dia bermimpi mendapatkan petunjuk memang tidak baik begitu. Dari situlah dia mulai cerah. Tetapi walaupun dia udah punya niat cerah, dia mau apa ya? Dia mau istilahnya pulang lagi ke arah yang benar, pingin memperbaiki itu luar biasa sulitnya. Luar biasa rintangannya. Karena perbuatan yang udah dia lakuin itu ya udah zolim ya. Nah, karena dia tersebut memang yang saya pelajari, saya telaah, dia tersebut berguru tetapi tidak menyerap ilmu yang benar. Dia bertanya kepada gurunya, ilmu yang ini benar ada nggak sih? Ada. Gurunya menjelaskan. Gurunya tidak menyarankan itu untuk dilaksanakan, tetapi dia main sendiri. Sebenarnya nggak direkomendasiin sama guru. Enggak, orang gurunya itu baik kok sebetulnya. Gurunya hanya memberi gambaran aja. Biasanya kalau orang pakai pesugihan ini tumbalnya begini, terus efek sampingnya begini. Dia jalanin itu. Kekeliruan di dia. Jadi gurunya pun tidak bertanggung jawab. Kebanyakan hal-hal yang kayak gitu dilakukan sama orang-orang yang tertipu sama dunia sih. Iya. Jadi dalam dunia kita ini, siapa yang punya harta, siapa yang punya benda, ia dipandang. Tetapi ketika dia susah, dia nggak punya apa-apa, mohon maaf katanya, saudara pun bukan. Tidak mengakui. Hal itulah yang jadi iman kita nih jadi iman jadi goyah. Nah berarti Mas sendiri dalam saat itu tuh ngebantu memutus itu. Ya. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Saya sebetulnya
Dari awal saya bilang saya tidak sanggup dari awal. Tetapi saya memberikan saran. Memberikan saran, dan saran saya itu dilaksanakan. Ternyata atas, ya mungkin atas kehendaknya yang Maha Kuasa, berangsur-angsur dia bisa melupakan hal tersebut, bisa pulang lagi dengan yang benar. Cuma ya itu Mas, dia sudah pernah makan korban. Jadi waktu dia punya benda tersebut, dia pernah membunuh manusia atau menyalahi orang lain. Jadi digunakan buat nggak baik hingga akhirnya susah lah dari perbuatan dia itu ya. Jadi mungkin disebut sama dia kan, poro ratu ning jin lan setan teko hadir tuh. Wes kae patenono si Jabang Bayi ini fulan. Mati tuh orang. Enggak jam-jaman. Hari saat itu juga. Ya mungkin ukurannya apa ya, menit lah mungkin. Berarti ya, ilmu jadi tali pocong tuh terkenalnya kayak kalau mungkin sanak saudaranya kenalnya kena masuk angin duduk katanya kan. Tapi nggak tahunya memang itu non medis. Dan itu ilmu apa sih Bang namanya? Kalau ilmunya saya kurang paham ya, cuma medianya itu tali pocong. Ya, tapi ya semuanya itu beresiko lah ya Bang. Kalau kita berhubungan sama hal-hal orang yang berhubungan dengan ilmu spiritual, kita sudah jalan bener aja kadang-kadang masih kesandung Mas. Iya. Karena berhubungannya sama hal goib ya. Iya. Sama jin. Kita udah pakai ilmu yang benar nih. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Berarti kan Islam tuh. Tetapi kita beranggapan dengan kita membaca itu mendatangkan rezeki yang banyak kan bahasanya. Berarti amalan yang kita baca itu bukan kita dihitung amal. Begitu kita baca itu rezeki datang lancar ya udah. Kita nggak dapat barangnya pahalanya nggak dapat. Berarti muslihat jin ini canggih lah ya Bang. Ya. Pinter-pinter kita buat mendekatkan diri lah itu seperti itu ya. Di antaranya kan banyak ayat-ayat itu yang di Al-Quran pun disalahgunakan Mas. Contohnya hipnotis itu ada di Quran. Ya sama oknum-oknum dukun lah ya. Itu disalahgunakan. Kan di situ ada yang menerangkan bahwasanya jadikan ia buta, tuli dan bisu, maka ia tidak akan pulang ke jalan yang benar. Kalau nggak salah itu artinya, kalau nggak ia yang buta, tuli dan bisu kan, dia tidak akan pulang ke jalan yang benar. Gitu. Ya, jadi salah makna lah ya. Salah digunakan sama oknum-oknum ya, yang kasarnya digunakan untuk kebutuhan finansialnya ya. Iya, sebetulnya orang yang beragama Muslim semua ada di sini. Tinggal kita mau mendalami, mempelajari. Kalau saran saya, pelajari, gunakan yang terbaik, yang sesuai syariat lah. Sesuai syariat, guna untuk tuntunan hidup yang lebih baik. Ya, Mas sekali ya apa yang Mas utarakan gitu ya, banyak poin lah yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Dari semua nih, dari pasien-pasien yang Mas alami, dari yang Mas hadepin gitu. Intinya semua itu ya kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Karena kita pun nanti kalau pulang ke sana itu nggak ditanya bapakmu siapa, enggak. Kita pasti bersaksi untuk diri kita dulu sendiri. Gitu. Mas, mungkin sebelum kita closing nih, saya tadi dapat bocoran nih dari tim saya gitu. Katanya Mas ini bisa nerawang juga ya? Wah, kalau itu ya bisa dibilang bagaimana Mas ya? Ya kita nggak seutuhnya percaya sama itu ya Mas. Ya, kita saya pengen tahu lah maksudnya kira-kira apa sih jawaban dari Mas gitu. Saya pengen tahu gitu. Saya juga nggak nerawang soal diri saya pribadi sih, maksudnya nggak buat personal. Saya lebih ke Indonesia ini ke depan seperti apa sih Mas? Saya nasionalis ya. Iya, nasionalis ya. Saya karena saya orang Jawa dan kebetulan juga saya berpegang teguh kepada filsafat hidup saya. Diserat poro pinter, ditulis poro pinter ya. Dihafalkan para luhur, itu mempunyai makna bahwasannya tan kalane bumi rojo pindah ono ing bapak, bumi Jawa bedah. Nah, artinya ketika suatu kerajaan itu berpusatnya bukan lagi di Jawa, itu bakal ada perpecahan di Pulau Jawa. Nah, jadi bapak itu kan kalau orang Jawa dulu itu kan Semar, Kiai Semar. Kalimantan itu kalau dilihat dari peta itu seperti halnya Semar. Bentuknya hampir sama dengan Semar yang ada di pewayangan Jawa. Nah, itu
sudah dari dulu diramalkan kalau nanti sudah terlaksana itu bakal ada Ratu Adil. Ada Ratu Adil dan Satrio Pingit. Ratu Adil itu 1, Satrio Pingit itu ribuan, bahkan nggak terhitung. Itu, dan di situ Mas, nanti ketika ada perpecahan bisa jadi Jawa ini terbelah lagi seperti halnya Sumatera dengan Jawa, bisa jadi juga manusianya yang berpecah belah. Jadi mungkin Jawa ini punya negara sendiri. Nah, terus nanti Nusantara sendiri, bisa terjadi begitu. Saya pernah, itu saya bukan cerita, tetapi saya kebetulan waktu itu naik alam. Itu dulu sebelum adanya Indonesia, itu zaman Majapahit. Zaman Mojopahit itu makmur, tentrem, ayem. Nah, tetapi sapungkure Mapatih Gajah Mada, selengsernya Gajah Mada, Kusumo Wardani milik Dadirojo. Kusumo Wardani ini ingin menjadi raja. Terjadilah perang Tarete, itu bertahun-tahun itu Mas. Itu perang saudara. Dari situlah bedah. Berarti ya poinnya itu, kalau enggak pulaunya yang terbelah, terus Nusantaranya ini kebagi gitu. Kemungkinan ya kalau kita lihat dari sekarang ini, sedangkan ekonomi aja sudah nggak stabil sekarang. Berarti ini ada poinnya gini Mas, tadi Mas bilang katanya Pulau Kalimantan ini bentuk dari Semar. Mungkin kan sekarang kan ibu kota Jakarta aja udah pindah ke Kalimantan. Sekarang kan udah di IKN, ada hubungannya dengan itu ya. Ya tapi kita nggak seutuh-utuh mentah-mentah. Ini hanya ini aja lah ya, gambaran dari Mas aja lah ya. Dan itu pun kalau sempat terjadi betul Mas, itu pun bakal ada bencana yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik ya Mas. Semoga Indonesia ini tentram, maju dan selalu merdeka. Kita berdoa semoga kita selalu diberikan pengayoman dari Yang Maha Kuasa. Amin. Oke Mas, sekali lagi terima kasih banyak nih. Tapi sebelum saya pamit nih, saya mau dengar atau meminta kesannya lah. Mas ini kan seorang spiritualis. Mungkin banyak orang-orang yang ketika dia ada kan yang berasumsi kalau dikit-dikit ini dapat telur, dikit-dikit ini dapat santet gitu. Selalu mengasumsikan yang utama ini hal-hal goib gitu. Bagaimana biar dia bisa berpositif thinking dari hal-hal yang dihadapin gitu Mas. Jadi begini, ini kameranya Mas, mungkin ada yang ada kamera gitu. Kita umat yang beragama, kita harus percaya adanya goib betul. Karena Tuhan kita goib, malaikat pun goib ya. Tetapi satu kuncinya Mas, berpegang teguh kepada keyakinan. Jadi kita percaya bahwasannya kita selalu dalam lindungan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan saya. Yang kedua, selalu berdoa agar kita selalu dalam naungan, dalam bimbingan dan mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Berarti intinya berpositif thinking, berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar ya kita mendapatkan perlindungan dari dia dengan keimanan kita gitu. Itu yang paling utama Mas. Mas, sekali lagi terima kasih banyak udah mau diundang nih di Jemur Misteri. Nanti kalau ada cerita-cerita lagi kita bisa mampir lagi berbagi pengalaman lagi Mas ya. Buat teman-teman semua, kita bisa ambil pelajaran nih dari apa yang diceritakan sama Mas Apri ini, bahwasanya memang hal gaib itu ada dengan pengalaman yang berbeda-beda, dan pastinya dekatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari hal-hal yang gaib pastinya. Kiranya itu aja. Dan buat teman-teman semua, sebelum pamit undur diri, jangan lupa buat teman-teman yang mau duduk bareng gue di sini seperti sama Mas, bisa banget nih langsung aja kalian kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram yang gue cantumin di sini. Nanti ada tim gue yang nge-follow up cerita dari teman-teman semuanya. Kiranya itu aja. Gue Ibnu Fitro Siddiq dan Mas apa sih Mas? Apri. Mas Apri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih Mas. Aduh.